this time I will explain with bahasa. I hope you can enjoy, and if you have some question, let me know. Ini sedikit agak bebas, mungkin kalau agak lebih mendekat kita persilahkan. Ya, jadi ini kita perkenalkan adalah yang kita jual, yang kita miliki. Ini adalah apa? Sistem tunneling. Jadi kita tidak hanya jual mesin. Satu set ini adalah satu sistem yang bisa kita persiapkan untuk mengerjakan hingga 250 meter. Ya, jadi bukan hanya satu potongan, satu pompa atau satu jack atau satu mesin, tapi ini semua adalah satu bagian untuk bisa melakukan pekerjaan pemasangan timba dengan sistem backjacking atau micro tunneling hingga sampai 250 meter. Oke, mungkin bisa sambil kita lihat ya di sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Dari sini adalah bisa kita lihat kita menggunakan dua pompa lumpur, dan ini kita siapkan untuk menggunakan motor 30 kW. Ya, jadi memang kapasitas motor kita besar sehingga tidak ada masalah untuk melakukan pekerjaan yang panjang. Dan di sini juga kita menyiapkan menggunakan 2 flow meter. Jadi sistem 2 flow meter ini memudahkan operator untuk mengontrol untuk sistem perputaran selari, sehingga dia bisa melihat ketika dorong dan tariknya itu balance atau tidak, gitu ya. Jadi memang ini suatu sistem kita. Kemudian di bagian belakang itu ada, kita nyebutnya pompa bentonite. Kita gunakan untuk menjadikan lubrikan mengirim ke bagian depan mesin, sehingga untuk mengurangi friksi, gesekan antar pipa, sehingga bisa mengurangi jacking force, gitu ya. Jadi memungkinkan untuk pekerjaan jauh. Dan ini untuk pompa bentonite ini satu set, jadi tidak hanya mixer saja, itu sudah satu set dengan pompa, jadi memudahkan untuk melakukan pekerjaan. Dan ini pun juga bisa dilakukan kontrol oleh operator untuk pengirimannya. Jadi semua pengiriman ketika proses terkontrol dari ruang operator di sebelah sini. Ya. Oke, yang sebelah sini ini adalah kita menyebutnya jacking frame. Ya, karena di sini adalah satu set dengan frame-nya, tidak hanya jacknya saja. Ya, jadi itu udah satu set, dan dengan sistem seperti ini kita bisa mengurangi panjang shaft. Ya, kalau mungkin teman-teman jacking biasa kita panjang 7 meter, ini panjang 4,5 meter sudah cukup untuk melakukan pekerjaan jacking. Dan dengan sistem seperti ini tidak perlu menggunakan setting rel. Jadi untuk setting untuk pekerjaan ini kita bisa menghemat kira-kira 2 hari. Ya, jadi ketika diturun dan kita setel elevasi dan center line, kita bisa mengurangi mempercepat waktu pekerjaan persiapan kita kira-kira 2 hari. Ini salah satu kelebihan kita, gitu kan? Dan ini juga yang lebih amannya lagi, jacknya kita menyiapkan remote. Ya, jadi ketika setup pipa, ya dengan operator ini remote kita bisa bawa ke dekat jacking frame, gitu. Jadi dia bisa melihat pergerakan ketika melakukan pemasangan pipa. Dan di sini juga dilengkapi oleh tombol emergency. Ya, jadi ketika misalnya kita ada sesuatu hal hampir terjepit atau ada tiba-tiba pipanya tidak pas, ini bisa kita tekan. Ya, dengan ketika tekan emergency semua sistem akan berhenti, sehingga kita bisa mengurangi resiko kecelakaan. Ya. Dan ini jacking frame ini kapasitas kita ini adalah 350 ton. Ya, jadi memang sudah kita siapkan untuk mendorong hingga mampu 350 ton. Dan di sini mungkin yang paling besar ya, terlihat di sini adalah control room operator kita. Jadi semua udah kita satu set di sini. Udah ada panel listrik juga dengan inverter untuk pompa, dan juga sudah kita siapkan apabila kita untuk drive line 250 meter Pak mau pakai interjack, ini sudah kita siapkan. Ya, jadi nanti tinggal pasang, tinggal colok, ini semua sudah siap semua. Dan semua terkontrol di sini sehingga memudahkan juga ketika setup. Kenapa? Nanti tinggal bawa satu set sini, masukin kabel dan pasang, itu jadi memudahkan dan juga lebih mempercepat prosesnya. Gitu. Dan yang paling depan ini adalah mesin jackingnya sendiri yang kita lihat, mungkin teman-teman juga sudah banyak ya
melihat beberapa produk mesin jacking di Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan. Saya bilang untuk mesin Heraker ini kita menggunakan sistem penggerak dengan hidrolik. Jadi penggunaan motor penggeraknya itu tidak menggunakan elektromotor, sehingga bobotnya dia lebih ringan. Ya, jadi untuk tipe 800 ini dia hanya 3,9 ton. Ya, jadi ketika untuk soft ground, traveling soft ground dia lebih prefer untuk mencegah mesinnya turun, gitu ya. Dan kita juga sistem di kita sudah termasuk dengan laser dan juga target yang mengarahkan mesin. Ya, jadi lasernya pun sudah set ya dengan target. Dan kelebihannya laser kita, jadi ketika ada pergerakan atau pergerakan tanah sehingga lasernya harus bergerak, dia akan otomatis kembali dengan arah sesuai yang kita desain. Jadi untuk mengurangi miss arah, gitu ya, mungkin karena pergerakan alat atau apa, dia akan kembali lagi. Jadi kita bisa mengurangi masalah terhadap arah mesin yang mungkin kadang-kadang tidak disadari oleh operator. Oke, itu sedikit penjelasan. Saya akan sedikit melakukan peragaan untuk pergerakan mesin ini. Oke, mungkin nanti dibantu oleh teman saya dari teman Persaliska yang akan ini masuk power. Nah, kita akan mulai lihat ketika power masuk, bagaimana sedikit mungkin pengoperasian dari jack atau mungkin dari mesin sendiri. Ya, jadi ketika sistem power masuk, dia akan memberikan instruksi dan apabila kita pencet badannya dia akan berarti tidak ada kendala masalah. Lain oke, kita masukkan power. Oke, jadi karena untuk di compact dan juga ini akan menggunakan operator gitu ya, melakukan pekerjaannya. Jadi kita akan mulai masukkan lift power dan sini menggunakan hidrolik ya, penggeraknya ini. Oke, saya akan memperlihatkan mungkin bagian paling belakang. Dan di bagian belakang dulu itu ada power connect. Ya, jadi kadang-kadang untuk mengirimnya itu bisa dikontrol oleh dari operator. Mungkin Bapak bisa lihat ya di tombol sebelah sana. Ya, jadi ketika kita pencet seperti ini, apa? Nah, jadi ketika kita kontrol, kita pilih remote dari ruang operator. Ya, itu tombolnya A, berarti kita sudah bisa dikontrol oleh operator di luar. Jadi volume bisa terkontrol oleh operator. Ya, kita bisa lihat karena jadi untuk volume bisa langsung diatur oleh dengan operator. Oke, yang berikutnya saya akan memperlihatkan untuk jacking frame. Ya, jadi ketika jacking semua proses oleh operator. Tapi ketika setting untuk memudahkan, jadi bisa dilewat langsung dari boxnya. Ya, jadi ini memudahkan operator untuk melakukan setup dan juga kepada operatornya pun jadi bisa lebih rileks istirahat, waktu istirahat ketika ada tiba. Ya. Nah, ini kita dorong. Ya. Jadi ini kecepatannya pun bisa kita atur ya. Mungkin ketika perlu pelan-pelan kita bisa kedua, atau mungkin ketika mau lebih cepat kita langsung pencet ke lebih cepat. Ya. Jadi seperti itu. Dan ketika mundur pun kita juga bisa langsung mundur lebih cepat. Nah, jadi ini remote-nya pun bisa kita bawa-bawa ya sampai sedekat mungkin gitu. Jadi memudahkan untuk teman-teman lebih aware. Nah, jadi ketika set up pipa sudah selesai, mau dikontrol dengan operator tinggal ganti switch, ya langsung bisa dikontrol dari operator sebelah ini. Ya, ini sekarang kita akan coba demonstrasikan cek ketika maju ya. Ya, jadi bisa dilakukan kontrol dua arah. Ya, jadi tidak akan berkontrol karena ada kuncinya. Nah, ini kita tambah cepat kecepatan. Ya,
Di sini pun bisa kita adjust ya untuk kecepatannya sendiri. Jadi kemarin kalau teman-teman tahu kemarin yang paling cepat kita satu menit itu bisa sampai 30 cm. Ya. Oke. Sekarang kita mundur. Nah, jadi kecepatannya pun semua kita bisa adjust kecepatan. Sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana untuk cutternya sendiri. Kita pun karena menggunakan hidrolik selain tenaganya lebih kuat, ini kita bisa atur putaran mesinnya. Ya, misalnya sekarang kita akan mulai putar dengan RPM rendah ya. Ini salah satu contoh. Ya, misalnya ketika kita buat keras, ya atau mungkin ketika menggunakan berat untuk mengurangi masalah dengan torsi mesin, kita bisa dengan ini. Tapi ketika mungkin kita lunak, kita langsung ubah kecepatannya. Ya, bisa lihat langsung putaran ini maksimal bisa sampai 9 rotasi per menit. Jadi ini bisa memudahkan operator untuk memudahkan ya bagaimana untuk mempercepat produksi. Jadi kalau teman-teman kemarin di Pekanbaru kemarin bisa sampai 10 pipa ya, kalau nggak tahu satu tim pekerjaan karena memang tanahnya lunak. Oke, nah, jadi ketika mungkin ini bisa kita pelani ketika ada bantuan tanahnya lebih keras gitu ya. Jadi untuk memudahkan mengurangi rolling mesin dan juga kendala dan kita juga bisa merubah arah ya biasanya juga. Nah ini kecil bisa putaran. Nanti ketika sudah mulai lancar ini semua kita sesuaikan dengan kecepatan putaran, kecepatan jadi flat dan jalan. Jadi semua peralatan ini bisa diajar untuk kecepatan jalan. Ya. Dan satu hal lagi yang menarik untuk mesin JP ini, jadi kita menggunakan 3 stroke dan stroke ini kita maksimal 5 cm. Jadi untuk standar mesin ini ketika untuk melakukan pekerjaan full begitu, ini bisa sampai lagi 150. Ya, jadi untuk misalnya ada pekerjaan 150, ini masih sudah bisa. Jadi kalau tak khawatir kalau teman-teman lagi di GSM, Pak ada lagi 200. Saya akan memperlihatkan pergerakannya, jacknya, tiring bagaimana pergerakan mesin. Ya, kalau mungkin ibu tahu, bapak ibu tahu, ini sudah keluar 2,5 cm. Ya, jadi standar kita pengoperasian kita berada di tengah. Kemudian kita akan terbakar pada bawah, dia akan keluar. Mungkin kita lebih mendekat, untuk didekat ini biar lebih jelas, biar oleh orangnya. Sekarang yang bagian atas, ya mungkin kita lihat ya. Sekarang bagian atas, biasa jadi inilah salah satu fungsi operator untuk mengendalikan mesin atau pipa yang terpasang supaya tetap sesuai jalur. Dan ini disiapkan steering supaya tetap sesuai jalur. Ya, ini mungkin ilustrasi ketika